Hai, kembali lagi di channel Sefakta, semua tentang fakta. Untuk video kali ini, kita akan membahas fakta menarik trio monster bajak laut topi jerami. Kira-kira, fakta apa saja yang akan kita ungkap? Mari kita bahas. Untuk fakta pertama, mari kita mulai dari tangan kiri sang kapten. Sang koki jenius dan mesum, siapa lagi kalau bukan Vinsmoke Sanji. Kita mulai fakta Sanji dari yang paling dasar, yaitu tanggal lahir. Sanji lahir pada tanggal 2 Maret, sehingga menjadikan Sanji sebagai orang dengan zodiak Pisces. Umurnya sendiri, sebelum time skip dia berumur 19 tahun, sama seperti rivalnya sendiri yaitu Zoro, namun Sanji lebih tua beberapa bulan. Sanji lahir dari pasangan Vinsmoke Jaji dan Vinsmoke Sora. Ia sempat jadi koki di sebuah kapal normal, beralih jadi koki Barati setelah dia dan Zeff selamat, kemudian sekarang jadi koki topi jerami. Sanji terlahir di keluarga Vinsmoke. Meski begitu, karena intervensi ibunya, Sanji adalah satu-satunya yang tidak lahir dengan tubuh super. Sebagai gantinya, Sanji memiliki empati. Tak seperti Ichiji hingga Yonji. Ini membuat Sanji sempat menderita di masa kecilnya, hingga akhirnya dia bisa kabur. Itu pun sebenarnya Vinsmoke Jaji membiarkan saja Sanji kabur. Bahkan setelah ditolong oleh Sanji di Whole Cake Island, Vinsmoke Jaji masih merasa kalau empati Sanji adalah kelemahan. Di sisi lain, Sanji pun tak suka keluarga Vinsmoke. Dia bahkan sempat tidak mau menerima Right Suite. Namun, dia tidak masalah menggunakan teknologi itu untuk membantu teman-temannya. Sejauh ini, Sanji selalu punya keluhan terhadap nilai buruannya. Mulai dari gambarnya malah jadi ilustrasi yang lebih mirip Duval ketimbang mukanya sendiri. Hingga yang terbaru, namanya di poster ditulis Vinsmoke Sanji. Padahal Sanji benar-benar benci dipanggil dengan nama keluarganya itu. Sanji bisa memasak semua jenis makanan, namun menu seafood adalah andalannya. Sanji memiliki aroma badan seperti bau rokok dan seafood. Sanji menyukai warna biru, dan hanya Sanji, kru Mugiwara yang memiliki saudara kandung yang masih hidup. Sanji memiliki skill spesial, Sanji mampu mengetahui 3 ukuran badan wanita dalam sekali lihat. Yaitu ukuran dada, pinggang dan pinggul. Jika ada di dunia nyata, maka Sanji adalah keturunan Prancis. Sanji biasanya tidur jam 12 malam, dan akan bangun jam 5 pagi untuk membuat sarapan. Sanji awalnya tidak ingin diberikan nama Sanji oleh Oda, melainkan nama yang berbeda. Apa itu? Tadinya Sanji ingin diberikan nama Naruto, berdasarkan alisnya yang melengkung. Namun karena sudah ada tokoh shonen jump lain bernama sama, bahkan menjadi tokoh utama, karena itu Oda menggantinya menjadi Sanji. Oda memang sering membuat karakternya berdasarkan tokoh dunia nyata yang memang sudah terkenal. Lalu bagaimana dengan Sanji? Banyak penggemar yang salah mengira, mereka berpikir bahwa Oda membuat Sanji berdasarkan Leonardo DiCaprio, padahal bukan. Menurut Oda, Sanji bukanlah DiCaprio, melainkan aktor Steve Buscemi, dalam film Reservoir Dogs. Dari 5 bersaudara Vinsmoke, hanya Sanji yang membawa warna rambut dari orang tuanya. Menurut Oda, kenapa saudaranya yang lain memiliki warna rambut berbeda? Karena perubahan genetik dari percobaan itu, sehingga warna rambut mereka berubah. Dalam manga One Piece bab 130, ada hal yang unik terungkap tentang fakta Sanji, dan juga fakta Luffy serta Usopp. Luffy, Sanji, dan Usopp mengatakan bahwa mereka tidak pernah sakit seumur hidup mereka sampai saat ini, dalam artian sakit bukan karena disakiti ya. Mereka bertiga bahkan mengatakan bahwa mereka tidak pernah mengerti seperti apa rasanya sakit itu. Sanji merupakan kru Mugiwara yang paling rapi. Dia, Usopp dan Robin menjadi tukang cukur rambut di dalam kapal. Fakta Sanji mengatakan bahwa dia tidak akan pernah menghajar wanita, mau itu menendang, atau memukulnya, dan dia benar-benar memegang teguh fakta ini. Jangankan di anime atau manga, di dalam game saja yang memang harusnya pemain bisa menggunakan karakter Sanji untuk menghajar lawannya, Sanji tetap tidak akan menghajar karakter wanita. Urutan prioritas dari Sanji berdasarkan dari yang paling terpenting, yaitu wanita, memasak, Nami Swan,
Robin cuan, dan pertemanan. Dia memprioritaskan memasak 2 kali. Apa kalian tahu merek rokok Sanji? Ya, merek rokok langganan Sanji bernama King Ground dan Deat. Sanji memiliki golongan darah yang unik dan berbeda dengan anggota topi jerami lainnya. Memang apa golongan darah Sanji? Golongan darah Sanji adalah S dengan RH negatif, atau dapat dikatakan golongan darah Sanji adalah O negatif. RH adalah resus, dan ada juga di dunia kita, detailnya biar kamu cari tahu sendiri ya. Sebenarnya ada yang bergolongan darah O di topi jerami, yaitu Usopp dan Robin. Namun keduanya memiliki resus RH positif, sehingga berbeda dengan Sanji. Jika kelompok topi jerami bukanlah bajak laut, kira-kira pekerjaan mereka apa ya? Menurutmu Sanji jadi apa? Tukang masak. Ternyata kamu salah. Menurut SBS, Sanji akan menjadi karyawan di salon kecantikan. Entah dia yang akan menjadi penata rias, atau hanya karyawan saja. Dan itulah fakta tentang Sanji. Selanjutnya kita akan membahas fakta menarik tangan kanan sang kapten. Pendekar aliran 3 pedang, Roronoa Zoro. Zoro lahir di East Blue pada tanggal 11 November dan berasal dari Shimotsuki Village. Zoro adalah anak dari Terra dan Roronoa Arashi, cucu dari Shimotsuki Furiko dan Roronoa Pinzoro, dan cucu dari Shimotsuki Ushimaru. Menjadikannya keturunan matrilineal dari keluarga Shimotsuki dari negeri Wano dan samurai legendaris, Shimotsuki Ryuma. Zoro adalah orang kedua yang membunuh naga setelah Ryuma. Selain Ryuma, Zoro juga merupakan tokoh di One Piece yang diketahui sudah membunuh naga. Jika kalian bingung kapan Zoro membunuh naga, kalian bisa menonton atau membaca ulang arc Panghazard. Pada saat Luffy, Zoro, Robin dan Usopp memasuki pulau terlarang ini, mereka bertemu dengan hewan legenda yaitu seekor naga. Setelah bekerja sama untuk membunuh naga ini, Zoro mendapatkan tebasan terakhir yang membuatnya menjadi orang yang membunuh naga tersebut. Itu memang naga buatan Vegapunk, jadi mungkin kekuatannya tidak sedahsyat yang dikalahkan Ryuma dulu. Tapi tetap saja itu prestasi tersendiri. Pedang favorit Zoro adalah Wado Ichimonji. Wado Ichimonji yang juga merupakan salah satu dari 21 Saijo Owazamono. Pedang ini bahkan mampu bertahan saat beradu dengan Yoru milik Mihawk. Bahkan, bila ia menggunakan jurus yang hanya menggunakan satu pedang, maka Wado Ichimonji lah yang akan ia pilih untuk mengeksekusinya. Wado Ichimonji juga merupakan pedang yang selalu ia gigit saat menggunakan teknik Santoryu. Setelah time skip, pedang favorit Zoro berubah menjadi Susui. Ia jadi sering menggunakan pedang itu untuk jurus satu pedang. Tapi, kemudian Zoro terpaksa merelakan Susui kembali ke Wano Kuni. Zoro sering berganti pedang. 2 pedang tanpa namanya hancur setelah melawan Mihawk. Lalu, di Lockdown dia memperoleh pedang Yubashiri dan Sandai Kitetsu. Namun Yubashiri hancur di akhir Enies Lobby. Sebagai gantinya, Zoro memperoleh pedang Susui. Susui ternyata diminta kembali oleh penduduk Wano. Sebagai gantinya, Kozuki Hiyori menyerahkan pedang Enma kepada Zoro. Zoro biasanya memiliki bounty nomor 2 di topi jerami. Namun karena ia tidak ikut alur Whole Cake Island, bounty-nya disalip oleh Sanji. Ketika Jinbe gabung, Jinbe pun menyalip Sanji dari segi bounty. Karena rambutnya hijau, maka Sanji meledeknya dengan sebutan Marimo. Marimo merupakan sebutan bola lumut. Karena itu Sanji menghina Zoro seperti lumut yang berwarna hijau. Zoro tidak pernah memanggil Sanji dengan nama aslinya, sedangkan Sanji pernah memanggil Zoro dengan nama aslinya. Selama 20 tahun lebih, komik One Piece berjalan tidak pernah sekalipun Zoro menyebut nama Sanji. Menurut Oda, Zoro akan menjadi polisi jika dia bukan bajak laut. Zoro memiliki sifat baik hati yang akan melindungi yang lemah dari kejahatan. Namanya berdasarkan nama dari bajak laut asli. Dari semua kru topi jerami, hanya Roronoa Zoro yang terinspirasi dari bajak laut sungguhan. Roronoa adalah terjemahan bahasa Jepang dari bajak laut terkenal Francois Lolonais. Awalnya Zoro direncanakan menjadi pengawal bagi, di manga ketiga, Oda menjelaskan selain Moji dan Cabaji, Zoro direncanakan menjadi kakak mereka. Dan pada akhirnya Oda memutuskan untuk menjadikan Zoro sebagai salah satu kru Luffy.
Jika bajak laut topi jerami mengadakan lomba lari jarak tempuh 50 meter, maka Zoro akan menempati posisi kelima. Oda menjelaskan bahwa Zoro akan menempati peringkat lebih tinggi dalam jarak yang lebih pendek, tetapi Zoro akan kalah dalam jarak yang lebih jauh. Menjadi salah satu wakil kapten generasi terburuk tanpa buah iblis. Karena Killer dipaksa memakan Smile oleh Kaido. Jurus dari serangannya bertema sushi. Zoro merupakan karakter terpopuler kedua dari One Piece selama lebih dari 1 dekade. Zoro memiliki pengisi suara terbanyak. Zoro memiliki bau seperti besi dan hanya mandi 1 kali seminggu. Setelah kekalahan kru Mugiwara di Sabaody, dan mendengar kematian Ace yang disaksikan di depan kaptennya, Zoro jarang tertawa lepas dan bersikap lebih dingin. Zoro adalah kru Mugiwara yang tahan alkohol setelah Nami. Dan Zoro adalah satu-satunya kru Mugiwara yang ingin diajak Luffy untuk bergabung walau mereka belum bertemu. Isi otak Zoro hanyalah pedang, latihan dan tidur. Chopper adalah nakama kedua yang diprioritaskan Zoro setelah kaptennya. Jika seandainya Zoro adalah pengguna buah iblis, maka buah iblis Uo Nomi model Shiryu milik Kaido lah yang akan dia gunakan. Dengan cara dimakan oleh salah satu pedangnya. Zoro hobi memancing untuk menghilangkan rasa bosan. Makanan favorit Zoro yaitu nasi putih, daging binatang laut, dan hal-hal yang berhubungan dengan sake. Zoro tidak menyukai coklat karena menurutnya coklat itu terlalu manis. Dan fakta terakhir. Zoro mempunyai hobi latihan dan minum alkohol. Itulah fakta menarik dari Roronoa Zoro. Dan selanjutnya kita akan membahas, apa saja fakta menarik dari kapten kita, sang baka Sencho Monkey D. Luffy. Luffy lahir pada saat hari anak, tepatnya pada tanggal 5 Mei. Itulah mengapa karakteristik Luffy kekanak-kanakan dan ceria. Luffy merupakan representasi anak ideal dari mangakanya, Eiichiro Oda. Karakter Luffy terinspirasi dari Son Goku. Luffy memiliki tipe golongan darah F. Kita mengetahui bahwa Luffy ingin menjadi raja bajak laut. Namun impian sebenarnya dari Luffy belum pernah ditunjukkan sampai hari ini. Luffy memulai perjalanan bajak lautnya di umur 17 tahun. Luffy itu cenderung bersifat naif dan terlihat bodoh. Namun sebenarnya Luffy memiliki intuisi dan kebijaksanaan di situasi krisis. Bagi Luffy, nakama atau sahabat adalah segalanya. Dia akan melakukan apapun untuk melindungi mereka. Walaupun Luffy tidak memiliki skill dalam berpedang. Namun terkadang Luffy menaruh perhatian untuk memakai pedang sebagai mainan layaknya anak kecil. Luffy merupakan salah satu dari sedikit orang yang telah berjumpa dengan semua Yonkou. Luffy memiliki intuisi yang unik, atau Luffy memiliki prasangka yang baik, untuk mengetahui apakah orang tersebut baik atau jahat. Luffy adalah satu-satunya kapten bajak laut yang memiliki kru seorang mantan Shichibukai. Sampai detik ini, Shanks adalah sosok yang paling menginspirasi Luffy untuk menjadi seorang bajak laut. Luffy memiliki kebiasaan yang unik. Dia akan mengucapkan kata Yosh sebagai semacam semangat ketika akan memulai pertarungan. Meskipun tampak tidak peduli dengan uang, Luffy sebenarnya memiliki dorongan untuk mendapatkan harta karun. Yah, namanya juga bajak laut ya. Buah iblis Luffy memiliki kemampuan yang tidak terbatas. Namun saat ini masih terbatas dengan imajinasi Luffy saja. Entah kenapa, semua binatang atau makhluk laut tampak mudah akrab dan patuh kepada Luffy. Luffy itu sangat buruk dalam hal navigasi. Kayaknya gak jauh beda deh sama Zoro, hihihi. Luffy juga mempunyai indera penciuman yang kuat untuk mendeteksi di mana letak sumber makanan yang enak. Luffy itu sangat suka memberi panggilan atau julukan kepada orang lain seenak jidatnya. Dia gak peduli apakah orang tersebut suka atau tidak. Dia akan tetap memanggil orang tersebut dengan nama apa yang dia mau, sesuai apa yang gampang diingat oleh Luffy. Namun, hal itu tidak berlaku untuk kru Luffy. Luffy selalu mengingat dan memanggil nama krunya dengan benar. Menurut Chopper, bau badan Luffy seperti daging. Setelah kematian dari Ace, Luffy selalu mengalami mimpi buruk, tapi dia tidak pernah memberitahu kepada krunya agar tidak ada yang mengkhawatirkannya. Menurut Oda, jika Luffy ada di dunia nyata, maka dia akan menjadi pemadam kebakaran di Brasil.
Hanya Usopp yang tahu sisi mesum dari Luffy. Wah, ternyata Sencho kita mesum juga, hihihi. Luffy itu sebenarnya tingginya normal jika dia hidup di dunia kita yang asli. Namun di dunia One Piece, dia termasuk pendek. Dia memiliki tinggi 172 cm sebelum time skip, dan 174 cm sesudah time skip. Jika Luffy ada di Indonesia, dia termasuk tinggi. Masalahnya adalah, di dunia One Piece berbeda. Bahkan banyak manusia yang bukan golongan raksasa tapi tetap jangkung sekali. Sebagai perbandingan, Boa Hancock memiliki tinggi 191 cm. Setelah bertarung melawan Magellan dan dia selamat, Luffy mendapatkan satu keuntungan yang sangat hebat. Digempur banyak racun, ternyata membuat antibodi dalam tubuh Luffy meningkat, dan justru dia jadi tahan racun. Tapi patut diingat, Luffy tidak kebal semua jenis racun. Dia hampir mati di awal Whole Cake Island karena makan ikan berbahaya. Biasanya seorang kreator menciptakan nama tokoh utama mereka karena memiliki arti atau makna, namun agak berbeda dengan Monkey D. Luffy. Oda mengatakan bahwa pemberian nama Luffy didasari hanya karena cocok saja, dan tidak ada makna spesial lainnya. Namun di kemudian hari, Oda menemukan fakta bahwa kata Luff atau Luffing adalah salah satu bahasa di dunia pelautan. Karena itu Oda merasa ada kebetulan yang baik di sini. Seperti kebanyakan orang lain, Luffy memiliki makanan yang sangat-sangat ia sukai, di sisi lain ada juga makanan yang sangat tidak ia sukai. Kemungkinan kamu sudah tahu, bahwa Luffy sangat menyukai daging. Dia suka segala jenis daging, bahkan jika kelaparan, dia bisa memakan daging mentah yang tidak dimasak. Tentu saja kesukaannya adalah daging yang dimasak oleh Sanji. Bagaimana dengan makanan yang tidak ia sukai? Fakta Luffy mengatakan bahwa makanan yang tidak ia sukai adalah kue pai cherry. Dia sendiri tidak mengetahui alasannya tidak menyukai kue pai cherry. By the way, pai cherry itu justru makanan favoritnya Marshall D. Teach. Luffy itu ternyata jorok, dan terungkap di dalam kolom SBS. Apa itu? Ternyata sama seperti Zoro dan Brook, Luffy itu hanya mandi 1 minggu sekali saja loh. Luffy bukan orang pemalas, karena itu jam tidurnya sebenarnya tidak terlalu banyak. Lagi-lagi diungkapkan oleh Oda di dalam kolom SBS, Luffy ternyata hanya tidur 5 jam sehari. Meskipun begitu, zona waktu di One Piece masih belum diketahui pasti, jadi entah 5 jam itu terbilang cepat atau sedikit seperti di dunia kita. Ada momen di manga di mana Luffy tertidur panjang, kadang sampai beberapa hari. Tapi itu biasanya karena dia luka-luka dalam pertempuran. Oda mengungkap bahwa pola pemikiran Luffy cukup unik. Untuk prioritas hidup, yang terpenting, dia memikirkan daging, 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 raja bajak laut, dan nakama. Jika Sanji memprioritaskan masak 2 kali lipat, Luffy memprioritaskan daging 4 kali lipat, baru diikuti oleh raja bajak laut dan nakama. Untuk kamu yang lupa, saat ini harga buronan Luffy setelah alur cerita Wano Kuni adalah 3 miliar belly. Nilai bounty Luffy mengalahkan Kurohige, di mana nilai bounty Kurohige hanya 2,2 miliar belly. Luffy masuk daftar pendek karakter One Piece yang bisa 3 jenis haki. Luffy ini bahkan menonjol, karena kita melihat bagaimana dia mengembangkan Kenbun Soku, Busosoku, dan Haosoku hakinya. Yang mana tadinya hanya lepas saat emosinya bergejolak, kini Luffy bisa melepas Haosoku haki saat dibutuhkan. Luffy bisa memprediksi serangan dengan Kenbun Soku Haki. Bahkan, setelah ia melawan Katakuri, kemampuan prediksi serangan Luffy tampak meningkat lebih jauh lagi. Ia dapat menghindari serangan Urashima Pesumo dan kemudian membantu kakek Hyo saat mereka melawan anak buah Queen. Dibantu kakek Hyo, Luffy juga mulai mendalami lagi Buso Soku Haki. Di mana teknik ini disebut dengan Ryuo di Wano Kuni. Sekarang Luffy sudah bisa menghancurkan batang pohon meski pukulannya tak sampai menyentuh pohon itu. Nah, itu dia fakta-fakta menarik tentang trio monster SHP. Apabila ada fakta lain yang belum kita bahas bisa di komen ya. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.